1303204 sebagai moderator dari pertemuan PIHPHI pertemuan kali ini, pertemuan 12 dengan presentasi kelompok dari kelompok 13, yaitu metode penemuan hukum dan penafsiran ke penemuan hukum yang beranggotakan oleh Ernianti dengan NPM 221303204 serta Leonard Pandu 22130320075 serta Herbiansyah Putra Pratama dengan NPM 22130320075. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Leonard Pandu. Kepada Leonard Pandu saya persilakan. Ya, materi pertama yaitu pengertian dari penemuan hukum. Nah, di sini dijelaskan bahwa proses pembentukan hukum oleh hakim yang dimana hakim tersebut tidak hanya melihat pada konteks tekstual atau dalam arti hanya dari undang-undang saja, namun dapat juga dari sumber hukum yang lain. Jadi di sini maksudnya dikatakan bahwa penemuan hukum itu adalah proses kontrekstisasi atau perwujudan dari peraturan hukum, lalu yang bersifat hukum dan mengikat akan peristiwa dan tentang peristiwa yang konkret atau nyata. Lalu jadi yang dapat kita ketahui di sini yaitu bahwa setiap penemuan hukum itu akan diseleksi dan akan segala penemuan hukum ini akan diseleksi setiap peristiwa-peristiwa dan peraturan-peraturannya yang berhubungan dengan hukum-hukum tersebut. Lalu yang kedua, metode penemuan hukum. Di sini untuk menemukan hukum tentunya tersedia beberapa metode. Yang pertama yaitu metode interpretasi. Jadi metode interpretasi dan metode konstruksi. Yang pertama metode interpretasi. Metode interpretasi di sini salah satunya itu metode substantif, adalah suatu keadaan di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus inserto dengan belum menggunakan penalaran sama sekali dan hanya sekedar menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut. Sebagai contohnya di sini yaitu hakim mengadili perkara pidana di mana penuntut umum mendakwakan bahwa terdakwa tersebut melakukan pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Nah, jadi maksudnya di sini metode substantif itu si hakim dalam menjalankan sebuah kasus dia itu telah akan menentukan kasus tersebut sesuai dengan hukum yang telah terjadi, gitu. Hukum yang telah berlaku, begitu. Oke, selanjutnya ada metode konstruksi. Jadi metode konstruksi ini adalah metode yang digunakan oleh seorang hakim dalam menentukan suatu perkara dengan cara. Jadi si hakim ini menentukan suatu kasus dengan cara mengambil hukum-hukum tanpa melihat hukum yang ada. Maksudnya hukumnya itu nggak ada, tapi dia mengambil hukum yang dekat dengan kasus tersebut. Contohnya kita ambil dari kasusnya si Sumanto kemarin, pas tahun 2000. Kemarin itu jauh banget kemarin. Si Sumanto itu kan merombak kuburan terus memakan mayatnya. Nah itu padahal kasusnya sangat mengerikan, tapi karena tidak ada undang-undang yang mengatur itu, jadi si Sumanto ini hanya terkena KUHP 363 tentang pencurian, itu 5 tahun penjara. Lalu penafsiran penemuan hukum. Penafsiran penemuan hukum. Semua orang bisa melakukan penemuan hukum, dimanapun, kapanpun, dan dimanapun. Tetapi penemuan hukum yang paling benar dan paling berguna adalah penemuan yang ditemukan oleh hakim. Karena penemuan hukum yang dilakukan oleh diri sendiri hanya
berguna untuk diri sendiri, tapi tidak dengan penemuan yang dilakukan oleh hakim. Menurut hukum yang ditemukan oleh hakim akan berguna bagi suatu bangsa untuk kedepannya. Kemudian hal-hal yang diperhatikan ketika melakukan penemuan hukum oleh hakim. Yang pertama adalah tidak adanya undang-undang yang mengatur. Artinya undang-undang itu tidak signifikan dalam mengatur suatu kasus, sehingga si hakim tersebut memutar otak 360 derajat untuk memberikan hukuman kepada orang tersebut. Lalu yang kedua adalah melihat sejarah hakim-hakim yang terdahulu. Jadi si hakim ini melihat dulu, pernah nggak sih hakim-hakim yang dulu itu mengalami kasus-kasus yang sedang dia alami. Kalau hakim tersebut menemukan sejarah pada hakim terdahulu, maka tidak bisa melakukan penemuan hukum. Tapi kalau tidak ada sejarah ataupun undang-undang yang pernah berlaku dalam masa yang lampau, maka boleh melakukan penemuan hukum. Ya kita lihatlah pada kasusnya Haji Sumanto itu. Kan Sumanto dan terkena undang-undang KUHP 363 tentang pencurian. Nah, kemudian 2 tahun setelah itu ditemukanlah undang-undang RUU KUHP tentang perusakan hiburan dan melakukan hal-hal yang tidak semena-mena adalah 7 tahun penjara. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kembalikan kepada. Baik, mungkin saya cukupkan presentasi pada hari ini. Mungkin dari audiens yang ada di sini ingin menanyakan seputar materi tentang kepenuhan hukum dan penemuan hukum yang dibawakan oleh kelompok 13. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya. DPR 73 tadi kan dijelaskan bahwasanya konstruksi hukum itu kan di mana keadaan seorang hakim mengalami persoalan hukum dan keputusan undang-undangan, dan hakim itu tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalih tidak ada dasar hukum yang mengatur perkara tersebut. Tapi bagaimana ketika putusan hakim ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat, apakah tetap putusan itu konkret ataukah bisa dirombak lagi? Terima kasih. Kawan Febri sendiri. Berlawanan. Apakah seorang hakim boleh melakukan penafsiran yang berlawanan dalam saya Tarman Sera Dewi dan DPR 22/1/2003. Jadi saya ingin bertanya, mengapa seorang hakim diberi kewenangan untuk menafsirkan hukum dalam mengadili suatu perkara? Memastikan nanti melakukan penemuan hukum. Iya, sama. Kan tadi Bahwa apakah keputusan hakim di dalam metode konstruksi tetap konkret dan tidak dapat diganggu-gugat, walaupun keputusan hakim tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Jadi tentu saja tidak sesuai, karena balik lagi hukum di Indonesia itu didasarkan kepada dasar negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi setiap keputusannya hakim harus didasarkan pada undang-undang tersebut. Jadi tidak boleh hakim itu mengambil keputusan sendiri gitu, semaunya sendiri. Yang pada dasarnya ya. Iya, pada dasarnya. Tentunya harus mengolah dulu sebelum mengambil keputusan. Dan dia melihat dulu bagaimana masyarakat, apakah terima atau tidak dengan keputusan dia. Dan dengan melihat apa aturan-aturan yang ada di masyarakat dan melihat undang-undang yang berlaku. Tapi kan ada hak hakim gitu, boleh menentukan putusan tersendiri gitu, boleh secara sepihak gitu. Apakah itu bisa diterima oleh masyarakat dengan tidaknya
dengan tidaknya dipakai dengan hukum yang berlaku di masyarakat itu loh inti dari pertanyaan gue itu. Saya. Karena begini, setiap undang-undang yang dibuat gitu itu telah setiap undang-undang yang dibuat itu tentunya dibikin dari berbagai permasalahan yang muncul dari masyarakat. Tapi kan di metode konstruksi ini kan hakim tuh mengalami keadaan di mana tidak ada hukum dan tidak ada perundang-undangan yang mendasari suatu perkara gitu. Jadi bolehkah hakim menerapkan putusan tersendiri yaitu jurisprudensi dengan tidak menerapkannya hukum yang berada di masyarakat gitu. Itu aja intinya. Boleh atau tidak dan mengapa alasannya gitu. Dia tidak boleh. Tidak boleh. Kan metode konstruksi itu mengambil hukum-hukum yang dekat dengan kasus tersebut. Begini maksudnya, ayo saya ini. Kan di sini ada misal contoh kasus Sumanto, dia memakan. Jadi memakan daging mayat. Jadi di sini memakan daging mayat ini belum ada hukumnya, tapi yang ada itu mencuri. Nah, jadi yang diambil ini dikiaskan atau dianalogi atau dimiripkan seperti kasus kalau misal dalam Islam memakan narkoba itu haram. Terus dianalogikan ke mabuk-mabukan yang membuat efek canduan. Jadi itu dianalogikan atau dikiaskan. Jadi hakim ini belum sempat memberikan jatuhan hukum kepada Sumanto bagaimana memakan mayat yang sudah di kuburan. Tapi hakim melakukan keputusan hakim itu dengan melakukan dengan menerapkan menjatuhkan hukum untuk pencurian yang pada saat itu hukumnya itu belum ada ditentukannya itu dari hukum yang ada pada saat itu gitu. Jadi hakim tidak boleh mengambil keputusan sendiri dengan hukum sendiri karena tidak didasari oleh hukum yang ada di suatu tempat atau di negara tersebut. Udah ada. Ya, sekarang sudah ada ya? Sudah bikin ya? KUHP 314. Tentang apa yang tadi memperlakukan pengolahan jenazah. Ya. Mana? Ada. Sudah puas dengan jawabannya? Jadi intinya hakim tidak boleh semena-mena gitu. Tidak boleh. Maka dari itu ada metode yang membatasi kewenangan hakim. Gimana? Udah? Cukup. Untuk pertanyaan kedua silakan saudara Bapak Hakim. Ya, menjawab dari pertanyaan saudari Febrihana tentang apakah seorang hakim boleh melakukan penafsiran hukum dalam rangka penemuan hukum. Oh, jadi ini ya, hakim itu melakukan hal yang tidak semena-mena tadi ya. Hakim itu menafsirkan hukum yang berawal dari penafsiran hukum dalam penemuan hukum. Ya tentunya nggak boleh karena berlawanan tentunya nggak boleh berlawanan dari undang-undang dan KUHP. Izinkan nggak? Ya. Menurut saya di dalam hukum penafsiran itu bisa dikatakan hakim itu harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Tetapi apabila ada hukum tertulis itu tidak ditemukan atau bisa tidak ada, maka hakim itu boleh menafsirkan hukum tersebut. Dengan menggunakan ini kode tadi, ya karena dikiaskan tadi, ditafsirkan atau dijelaskan. karena pada undang-undang yang benar-benar signifikan dalam kasus tersebut. Jadi yang paling dekat dengan kasus tersebut. Gimana mungkin ada sanggahan atau tambahan? Silakan. Masih puas atau masih belum? Bagaimana cukup dengan pernyataan tadi? Mungkin masih. Bobby mungkin ingin menjaga. Mungkin biasanya. Cukup. Baik, kami akan melanjutkan pertanyaan dari
pertanyaan dari Tara. Oke, pertanyaan ketiga yaitu dari saudari Tara, mengapa hakim diberi wewenang untuk melakukan penafsiran pedoman hukum? Ya tentunya hakim itu kan memang tugasnya dan memang kerjaannya dalam melakukan itu. Ya memang wewenangnya, jadi hakim itu memang kerjaannya untuk menghakimi dalam melakukan itu pedoman hukum tadi. Tentunya dengan melihat undang-undang dan AWP yang telah berlaku dalam pemerintahan. Berarti dia memegang penuh suatu perangkat tersebut berarti. Ya mungkin dengan apa? Teman-temannya mungkin dibantu oleh Ada penasihat-penasihat. ya, Izin menambahkan aja, sebenarnya kan hakim itu bukan sekedar alat hukum. Jadi hakim itu juga bisa menjadi produk-produk menciptakan hukum tersendiri gitu. Itu juga ada sebenarnya di metode-metode itu. Cuman saya lupa metodenya itu apa. Silakan dilanjut. Dia putusan ini akan merupakan hak dari si hakim ini. Ya, jurisprudence. Ya, jadi teman-teman, kalau si hakim ini melakukan pedoman hukum, jadi yang dia temukan ini bisa dipakai untuk hakim-hakim yang untuk masa depan, misalnya Yang akan datang. yang akan datang. Itu kan Jadi hakim-hakim yang di masa depan itu nggak bingung lagi dalam menentukan hukum. Karena penemuan hukumnya sudah ada. Ya, sudah ada. Jadi bisa digunakan untuk di Masa depan. Nah, berarti kalau misalnya hukum itu sudah ada di hakim-hakim sebelumnya, berarti ke penemuan hukum itu gagal dong, ya kan? Ya tentunya Ya. ini dulu apa? Dimasukin undang-undang, Ya. disahin dulu. Ya kalau nggak disahin ya nggak bisa dipakai. Siap. Mungkin ada lagi yang ingin menyanggarkan terkait dari materi ini sudah cukup. Oke. Selesai sudah presentasi pada kali ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. seram. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kali ini. Saya akhiri, undur mangkola wala tangzur mangkola. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.